Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Aku agak penasaran, siapa gurumu di Istana Surgawi? Li Qiye menyeringai sambil bertanya. Tak seorang pun menduga dia akan mengalihkan pembicaraan. Anehnya, sekutu terdekatnya pun tidak tahu jawabannya. Latar belakangnya masih misterius. Beberapa orang percaya bahwa ia berasal dari Celestial Court, tetapi sekutunya tidak percaya demikian. Sejauh pengetahuan mereka, ia lahir di benua atas. Perjalanannya masih belum diketahui, tetapi ia akhirnya berhasil sampai di Celestial Court di usia muda. Spekulasi populer lainnya termasuk bahwa dia dilahirkan di Celestial Court tetapi dikirim ke benua atas untuk pelatihan. Pertanyaan Li Qiye menarik perhatian semua orang. Siapakah gurunya? Saya hanyalah seorang junior yang cukup beruntung untuk mendapatkan cinta dari para senior di Celestial Court. Jawab Supreme dengan rendah hati. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, kau tidak bisa menipu siapapun. Kaisar Nether dan yang lainnya tidak layak menjadi gurumu. Muridnya tidak akan bisa dipercaya, bahkan, dia sendiri tidak akan diberi tulang sejati dan momentum tertinggi ini. Senior Nether dulunya adalah penguasa pengadilan surgawi, teladan sejati. Supreme tidak menjawab secara langsung. Nama Nether Emperor kini sudah tidak asing lagi, hanya kaisar dan raja tertua yang mengetahuinya. Penguasa saat ini adalah Kaisar Pedang, Nether adalah pendahulunya. Kaisar Pedang adalah bintang yang sedang naik daun dan berkontribusi besar selama Perang Zaman Kuno. Nether turun tahta setelahnya dan memberikan perannya kepada Pedang. Kesuksesan SWORD juga mengundang kritik dan ejekan secara diam-diam. Alasannya cukup sederhana, latar belakangnya. Dahulu kala, suku Qian dicap sebagai pendosa oleh pengadilan surgawi. Karena itu, mereka membalas dan memimpin rakyat melawan para penindas. Di antara 9 kaisar surgawi mereka memiliki kaisar dunia yang tak terkalahkan dan kaisar pedang yang cemerlang. Sayangnya, SWORD memutuskan untuk bergabung dengan Celestial Court, bahkan menghancurkan klannya sendiri sebagai komandan pihak lawan. Kontribusinya yang tak tertandingi selama perang membuka jalan baginya untuk naik tahta sebagai penguasa berikutnya. Meskipun demikian, bisikan-bisikan cemoohan dapat terdengar di latar belakang mengenai perilaku pengkhianatannya. Tentu saja, beberapa kaisar dan raja tidak mempermasalahkan hal ini. Setelah mencapai level tertentu, sekte dan klan asal mereka tidak lagi penting. Hal ini cukup sering terjadi setiap kali seseorang bangkit dari 9 dunia atau 8 kehancuran. Leluhur mereka dapat berdiri bersama rakyat tetapi mereka memilih untuk bergabung dengan ras, yang mengakibatkan pertempuran yang tak terelakkan. Sekarang, semua orang percaya bahwa Guru Supreme adalah SWORD atau Nether Emperor. Yang pertama memiliki ilmu pedang yang tak tertandingi sehingga ia dapat mengajarkan Supreme ilmu pedang. Namun, Li Qiye tampaknya tidak berpikir demikian. Anda punya tebakan lain, Tuan? Tanya Supreme. Di antara monster-monster tua di pengadilan surgawi, hanya sekitar 4 dari mereka yang benar-benar dapat menunjukkan diri. Jadi salah satu dari 3 orang abadi atau orang tua itu. Li Qiye berkata, jadi, katakan padaku, siapa di antara keempat orang itu yang menjadi gurumu? Para pendengar menjadi emosional setelah mendengar ini. Kenyataannya, orang luar tidak tahu banyak tentang Celestial Court. Mereka menyadari keberadaan kultivator hebat di sana seperti Crimson, Nether, Heaven Burial, Light Dragon, dan SWORD. Siapapun yang lebih tua adalah misteri bagi mereka. Perkataanmu selalu tepat sasaran, Tuan. Supreme mendesah dan berkata, aku seharusnya tidak menentangmu, tetapi sayang, aku terikat oleh tugas. Dia mengakui bahwa Li Qiye benar. Sayangnya, para pendengar tidak mengetahui apapun tentang keempat keberadaan ini. 3 dewa abadi dari Istana Surgawi. Kaisar Buddha Jilin bergumam, tampaknya menyadari keberadaan makhluk-makhluk ini. Aku pernah mendengar tentang mereka. Kata penguasa Dao segala hal dengan nada berbisik, mereka terbangun ketika pembeli telur bebek memimpin koalisi sampai ke pengadilan surgawi. Apakah mereka bertarung? Tanya Dewa Dao Suci dengan ekspresi serius. Segala hal menggelengkan kepalanya, tidak menyadari jawabannya karena dia tidak terlibat dalam perang saat itu. Orang tua itu juga punya legenda,
tapi kurasa hanya 2 orang yang pernah melihatnya sebelumnya. Swatsea Dao Lord ikut menimpali. Siapa mereka berdua? Ye Fantian bertanya dengan rasa ingin tahu. Jiao Heng dan Duality Master. Kunjungan Jiao Heng sudah terlalu lama untuk diketahui detailnya, tetapi Duality Master pernah berkunjung, rumor mengatakan mereka bahkan minum bersama. Kata Swatsea, seberapa kuat kultivator ini? Ye Fantian bertanya lagi. Saya tidak tahu. Dari berbagai sumber, ada kemungkinan dia adalah pendiri Celestial Court. Tentu saja, saya tidak punya bukti kuat. Pendiri pengadilan surgawi. Ye Fantian terguncang karena orang bisa membayangkan kekuatannya setelah mendengar ini. Bagaimana dia bisa masih hidup? Apakah ini tugas atau hanya menjadi umpan meriam? Li Qiye tersenyum sambil menatap Supreme. Kebaikan yang besar harus dibalas dengan kesetiaan. Supreme berkata, Tuan, Anda harus melangkahi tubuh saya terlebih dahulu jika Anda ingin menghancurkan Celestial Court. Tulang-tulang saya akan menjadi langkah pertama dalam perjalanan Anda. Kamu memiliki kesadaran diri yang baik di antara banyak hal lainnya, semua karakteristik yang berharga. Li Qiye bertepuk tangan dan berkata, baiklah, letakkan tulang sejati dan kamu boleh meninggalkan tempat ini tanpa cedera. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Seseorang dengan level seperti Li Qiye tidak perlu menggertak. Apakah dia yakin bisa mengalahkan True Bones dan membunuh Supreme? Mereka melirik Supreme. Apakah dia akan terus maju meskipun peluangnya kecil? Saya berterima kasih atas kasih sayang Anda, Tuan. Namun, pengabdian saya bukan sekadar kata-kata kosong. Supreme menggelengkan kepalanya. Baiklah, bagaimana kalau kita mulai saja? Tanya Li Qiye sambil tersenyum. Tuan, kami menunggu bimbinganmu. Kata penakluk pagoda abadi sebelum mengumpulkan kekuatannya. Dia memiliki kekuatan dari 4 alam hancur di belakangnya, menyalurkan kekuatan mereka melalui 4 pagoda. Mereka memberdayakan buah primordialnya, mengubahnya menjadi penguasa raksasa yang menggunakan 4 kekuatan berbeda. Setiap napasnya dapat melepaskan kekuatan ini, dengan mudah menghancurkan satu benua atau membunuh seorang kultivator top. Meskipun dia sudah lebih kuat daripada siapapun sebelumnya, kekuatannya melonjak ke tingkat yang tak tertandingi. Yang paling disukai surga, setiap penonton pasti akan membayangkan hal ini. Sekarang, ramalannya untuk menjadi yang terhebat sedang terpenuhi. Ini berbeda dengan wujud Supreme. Wujud Supreme diberikan kepadanya oleh pengadilan surgawi sementara pagoda abadi kemungkinan besar menyiapkan pagoda di 4 alam itu sendiri. Datanglah. Li Qiye tersenyum dan menunggu musuh menyerang terlebih dahulu. Binasa, pagoda abadi mengandalkan artefaknya yang terkenal sekali lagi. Itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan turun bersama keempat alam yang hancur, menghancurkan segalanya di sepanjang jalan. Pada titik ini, bahkan All Things atau Sword Queen tidak akan mampu menghentikannya. Konfrontasi langsung akan mengakibatkan mereka hancur berkeping-keping. Benua-benua atas dan makhluk hidup di dalamnya mengalami tekanan yang tak tertahankan. Mereka pasti merasa takut karena pagoda itu dapat mengubah mereka semua menjadi darah. Jika Li Qiye tidak dapat menghentikan serangan itu, ini akan menembus medan perang dan bocor ke dunia nyata. Banyak orang akan binasa sebagai akibatnya dan lanskap benua akan berubah secara permanen. Ambil ini, Supreme mengayunkan True Bones juga. Dengunan pedang menembus waktu itu sendiri dan dapat didengar dari masa lalu hingga masa depan. Boom! Pedang itu membelah dunia sambil menebas Li Qiye. Jika pedang itu berhasil menembusnya, pedang itu pasti akan membelah benua atas menjadi 2 bagian baru. Jumlah korban tewas tidak akan terhitung. Boom! Jiwa-jiwa meninggalkan tubuh setelah menyaksikan kekuatan kedua serangan itu. Bahkan para kultivator terkuat yang pernah menguasai 9 langit pun kehilangan kata-kata. Ini menunjukkan konsep kekuatan baru, lebih dari cukup untuk membasmi siapapun. Semua orang paham bahwa sang penakluk pagoda tertinggi dan abadi adalah penguasa sejati benua atas karena mereka memiliki akses pada kartu as ini. Mereka hanya menyembunyikannya karena berbagai alasan. Sayangnya, Li Qiye telah memaksa mereka untuk menunjukkan tangan mereka, mendorong mereka ke ambang keputusasaan. Li Qiye tersenyum dan menjadi cemerlang dengan cahaya abadi. Setiap gerakannya diiringi oleh Dao Agung dan semua hukum dunia ini. Meskipun dia masih belum mengaktifkan aura dan kultivasinya, semua yang ada di 6 benua tunduk pada keinginannya.
Penggabungannya dengan dunia langsung menenangkan semua orang, ketakutan akan kiamat dari kedua serangan itu tiba-tiba lenyap. Selama dia berdiri di garis terdepan, kekuatan penghancur tidak akan mampu melampaui penguasaannya terhadap Jalan Agung dan semua afinitas lainnya. Para penguasa lain yang menyatakan diri di 6 benua hanyalah penipu belaka, yang tidak mampu mencapai puncak. Kekuatan tertinggi dari kedua serangan itu tiba-tiba meledak saat dia mengangkat tangannya. Mereka menyebabkan kerusakan yang dahsyat di medan perang tetapi tidak melukainya sama sekali. Dia menghentikan pedang-pedang kerangka itu dengan 2 jari, menyisakan telapak tangannya untuk pagoda abadi. Adegan ini membuat para penonton terengah-engah. Peluang yang tidak dapat diatasi tidak berlaku bagi Li Qiye. Meskipun orang banyak terkejut dengan tontonan yang luar biasa itu, mereka tidak menganggap hasilnya mengejutkan. Mereka merasakan sesuatu tentang keadaannya saat ini, bahwa ia menyatu dengan dunia. Tidak, ia adalah surga itu sendiri. Surga yang tinggi adalah sebuah konsep yang berada di luar jangkauan mereka, tak terbayangkan dan tak terduga. Meskipun demikian, mereka dapat mengatakan bahwa entitas ini benar, terbukti dari kesengsaraan yang mengerikan. Li Qiye sama tak terhentikannya dengan kesengsaraan surgawi. Pedang kerangka dan gabungan kekuatan dari 4 alam yang hancur sangat dahsyat, tetapi tidak ketika targetnya adalah Li Qiye. Ia menyatu dengan langit dan bumi. Segala sesuatu yang lain dapat dihancurkan dan ia akan tetap ada. Beberapa kultivator yang berwawasan luas memperoleh pemahaman baru tentang anima dan jati diri yang sejati. Apakah ini tingkatan tertinggi? Anima, melihat surga tinggi di ujung jalan. Salah satu dari mereka bergumam. Sebelumnya, mereka memiliki gambaran samar tentang akhir jalan setelah membudidayakan anima. Sayangnya, sesuatu terlintas dalam pikiran mereka setelah melihat kondisi Li Qiye saat ini. Melihat surga yang tinggi, pagoda tertinggi dan abadi yang berdaya juga menjadi emosional. Mencapai titik tercerahkan. Mungkinkah ini tujuan akhir perjalanan mereka? Akhir dari jalan hidup mereka. Suara petir dan ledakan dahsyat kini terdengar di atas Li Qiye, seolah-olah kesengsaraan sedang terbentuk. Ini hanya berlangsung beberapa detik sebelum mereda. Seorang wanita gagah berani di benua atas mendongak dan melihat keadaan Li Qiye saat ini, bergumam, apakah perlu untuk menunjukkan penampilan surgawi yang tinggi saat mengumpulkan kekuatan kecil ini? Pamer saja. Sementara itu, Li Qiye mencegah pedang dan pagoda bergerak sedikit pun. Pagoda tertinggi dan abadi dapat melihat bahwa ini sia-sia. Senior, bantu aku, seru pagoda abadi yang membuat semua orang tercengang. Siapa di benua atas yang memenuhi syarat untuk membantunya sekarang, mengingat statusnya yang berkuasa? Selain itu, senior, pengadilan surgawi, turunlah. Teriak agung juga. Semua orang menjadi tegang dan merasakan sesuatu yang buruk mulai terjadi. Sosok muncul di wilayah terdalam Ultimate, tempat yang dikenal oleh para kultivator namun belum dapat dijelajahi. Kedalaman Dao di sana berada di luar jangkauan para kultivator puncak. Ruang dan waktu berubah secara kacau di sekelilingnya, tidak mampu mempertahankan bentuk aslinya. Hal ini menyebabkannya menjadi seperti bayangan. Meskipun demikian, mereka merasa bahwa ia telah memahami semua misteri dan kebenaran. Tidak ada rahasia di dunia ini yang tersisa baginya. Boom! Dia mengangkat satu tangan dan mengambil alih kendali keempat alam yang hancur, mengaktifkan cahaya terakhir matahari terbenam dan mengekstraksi semua kekuatannya. Gemuruh! Benua bagian atas tidak dapat menahan kekuatan yang begitu menakutkan dan mulai meluas dengan hebat. Badai dan angin kencang terwujud menjadi kenyataan, menghancurkan benua-benua. Kaisar yang agung! Seorang kaisar agung kuno melihatnya dan terkesiap. Kaisar yang mendalam, ini adalah gelar yang hampir terlupakan, sosok abadi yang merupakan pendiri aliansi ilahi. Di zaman dahulu kala, hanya sedikit kultivator yang dapat dianggap setara dengannya, yang paling menonjol adalah Kaisar Ilahi Kayu Murni dan Kaisar Dunia. Dia menghilang tak lama setelah memulai aliansi ilahi. Orang-orang berspekulasi bahwa dia memilih untuk hidup menyendiri di pengadilan surgawi atau meninggal karena usia tua. Tak seorang pun menduga akan melihatnya di Ultimate. Beberapa orang pernah ke sana sebelumnya tanpa mengetahui bahwa itu adalah tempat tinggalnya. Kemunculannya mengejutkan semua penonton, membuat mereka terkesiap. Selama perang zaman kuno, ia setara dengan Kaisar Merah dari Istana Surgawi dan Raja Abadi Yiye dari Kota Dao Abadi.
Crimson gugur dalam pertempuran sementara sang raja tidak lagi muncul di depan umum. Hari ini, Profound akhirnya terlihat lagi. Boom! Pada saat yang sama, cahaya purba turun, cahaya yang hanya bisa dilihat pada awal waktu. Citra pengadilan surgawi terwujud menjadi kenyataan, mendorong yang lain untuk berlutut di tanah. Namun, aspek yang paling menakutkan adalah bintang-bintang terang yang berputar di sekitar pengadilan sambil memancarkan kekuatan yang tidak dapat dikenali. Apa sebenarnya ketertarikan ini? Orang lain belum pernah melihat jenis kekuatan ini sebelumnya. Seorang raja diliputi emosi dan berteriak, "Itu dari harta surgawi, dia meminjam kekuatannya." Benar saja, ketertarikan tak dikenal ini akhirnya melekat dan memberkati Supreme. Clang! True Bones akhirnya mampu menunjukkan kekuatan aslinya. Fenomena mengerikan muncul di balik pedang itu, kerangka milik naga sejati, raja terkuat, leluhur Dao. Makhluk terkuat pada suatu zaman dirampas tulang dan vitalitasnya, semuanya demi menciptakan tulang sejati. Dengan bantuan harta surgawi yang tidak diketahui, Supreme memperoleh kekuatan seorang penguasa yang mampu menggunakan True Bones secara maksimal. Sementara semua orang mengira pengadilan surgawi akan segera runtuh, sebuah sungai keemasan secara mengejutkan muncul dengan yin dan yang terpisah. Aktifkan! Seseorang berteriak dan menghancurkan fenomena visual itu, memperlihatkan puncak yang tersembunyi. Hal ini disembunyikan dengan metode yang sangat canggih, tetapi ketika gambar istana muncul, metode siluman tersebut berada pada titik terlemahnya. Penyerangnya tidak lain adalah seorang kaisar abadi, seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian kuning dengan topi, tampak seperti seorang buruh. Kaisar abadi Mingdu. Semua orang terkejut melihatnya melayang di angkasa dekat puncak misterius itu. Bukankah dia anggota aliansi surga? Mengapa dia mengganggu pemanggilan Supreme? Sebagai anggota senior aliansi surga, ia ditugaskan untuk mempertahankannya selama perang. Jika tidak, rakyat mungkin akan memanfaatkan ketidakhadiran mereka dan menyerang rumah mereka. Boom! Dia menghancurkan puncak itu juga, memperlihatkan entitas tersembunyi lainnya, raksasa yang terbuat dari logam yang tak tertandingi. Ia sedikit menyerupai raksasa logam dari Imperial Attendanti tetapi pada dasarnya berbeda. Dia lalu mencabik-cabik raksasa itu, memperlihatkan dimensi di dalamnya. Itu tidak lebih dari sekadar cangkang untuk menyembunyikan patung-patung aneh di dalamnya. Tidak, mereka adalah orang-orang hidup yang berbaring di lempengan bundar yang diposisikan di atas altar Dao. Seluruh platform itu ditulisi dengan rune misterius, menyalurkan energi dari makhluk hidup dan menggunakannya sebagai baterai demi mengaktifkan momentum. Lambung bagian dalam raksasa itu memiliki batu Dao yang tak terhitung jumlahnya dan batu giok halus, semua bagian dari kerangka momentum tertinggi. Jadi ini adalah sumber momentum tertinggi. Seorang kaisar menarik napas dalam-dalam. Mengesampingkan sumber daya yang sangat besar, mereka menggunakan para pembudidaya hidup sebagai bahan bakar untuk momentum. Mereka adalah kaisar dan raja zaman dahulu. Seseorang mengenali para pembudidaya yang terjebak dalam stasis ini. Itu Kaisar Langit Qian Dao, bukankah mereka semua sudah mati saat itu? Seorang kaisar agung dari ras langit mengenali pendiri klan Qian. Kaisar Langit Qian Dao dikabarkan menjadi kaisar agung kedua setelah Kaisar Langit Kayu Murni. Rumor mengatakan bahwa setiap anggota teratas Qian terbunuh kecuali Kaisar Pedang. Lihatlah ke sana, Kaisar Agung para peramal. Seorang raja yang lain melihat orang lain dan berbisik, dia mengkhianati pengadilan surgawi selama perang zaman kuno. Baterai yang masih hidup itu mencakup anggota dari The People dan Derace. Keturunan mereka mengira bahwa mereka telah gugur selama perang zaman kuno. Sedangkan Li Qiye, ia fokus pada seorang wanita yang juga tersegel. Ia masih tampak muda dan mengenakan gaun abu-abu, tidak lebih. Kesederhanaannya unik karena membuat semua hal lain tampak berlebihan. Ia adalah senjata mematikan, tanpa komponen yang tidak perlu. Wanita itu cantik dengan wajah lembut dan kulit porselen. Matanya tetap terbuka dalam keadaan beku, tampak seperti permata. Sosoknya juga tak bernoda, ramping namun berlekuk di tempat yang tepat. Pita emas diikatkan di pinggangnya dan menonjolkan lekuk tubuhnya yang memikat. Sayangnya, banyak yang mengalihkan pandangan karena aura pembunuhnya yang kuat. Aura itu berbentuk api di sekelilingnya, menyebabkan orang lain menjauh. Dia tampaknya menjadi raja dari semua pembunuh namun sayang, dia tetap ditangkap dan digunakan sebagai baterai seperti lainnya.
Mata Li Qiye berkilat mengancam setelah melihatnya. Semua orang juga terkejut melihat para pembudidaya bersembunyi di balik sumber momentum tertinggi. Beberapa dari tahanan ini adalah makhluk kuno yang pernah mendominasi era mereka. Tentu saja Supreme bukan orang yang menemukan hal ini. Ia belum lahir di era mereka, satu-satunya jawaban adalah pengadilan surgawi. Bahkan anggota Heaven Alliance pun merinding setelah melihat wahyu ini. Mungkin suatu hari nanti, mereka juga akan dikorbankan jika pengadilan surgawi memperkirakan perlunya. Tidak heran mengapa ini harus dirahasiakan. Seorang raja berkata dengan nada serius. Di luar alasan strategi, mereka tidak punya pilihan selain merahasiakannya. Jika tidak, mereka berisiko menghadapi permusuhan dari ras dan rakyat. Akibatnya, beberapa orang mungkin akan mulai meninggalkan Heaven Alliance. Tidak seorang pun akan mengetahuinya tanpa campur tangan Kaisar Abadi Mingdu. Kata seorang penguasa Dao, ini bukan suatu kebetulan, sumbernya pasti masih tersembunyi di balik cangkang raksasa itu jika bukan karena serangan Mingdu. Dia menunggu saat yang tepat ini untuk menunjukkan kepada dunia apa yang disembunyikan oleh pengadilan surgawi. Ledakan, Kaisar yang mendalam memberikan cukup banyak kekuatan di 4 alam yang rusak, jelas memiliki lebih banyak penguasaan dalam proses ini daripada penakluk pagoda abadi. Mendering. Sementara itu, momentum tertinggi masih menggerakkan Trubones, bersiap untuk serangan berikutnya. Namun, sesuatu yang besar terbang keluar dari Ultiamte, entitas yang sama yang telah melarikan diri dari cakrawala kecil. Kali ini, cahaya primordial menyala dan mengeluarkan kabut yang mengamankan entitas itu. Ini menampilkan seorang pria parubaya. Luka gelap di dadanya juga mulai menutup. 3 jiwa menjadi satu, teriakannya dengan keras. Di dalam laser firmamen, pria yang mengenakan Moon Embrace kehilangan kendali atas tubuhnya dan mulai terbang menuju cakrawala. Sedangkan anak Dewa Langit yang sudah jauh, dia masih terangkat dari tanah. Dia berteriak, "Sialan, aku hanya ingin bebas, kenapa ini terjadi padaku? Aku tidak ingin memikul surga lagi." Tidak seperti ini. Sayangnya, keluhannya tidak digubris. Ia tetap terseret ke arah Ultimate. Hanya butuh sedetik bagi keduanya untuk tiba dan bergabung bersama pria yang baru saja pulih. Jiwa ketiga itu menjadi satu lagi. Ledakan. Sebuah ledakan cahaya membutakan semua orang untuk sementara waktu. Begitu menghilang, semua orang dapat melihat lelaki itu dengan jelas, seseorang yang mampu memahami surga yang tinggi. Para dewa dan kaisar memberi penghormatan kepada kebesarannya, berbagai macam dao tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Satu langkahnya dapat menyebabkan para dewa menurunkan hujan dari langit. Ia dapat menyampaikan zaman hanya dengan satu gerakan makhluk yang benar-benar tidak terpecahkan. Ekspresi wajah kaisar yang mendalam berubah masam setelah melihatnya. Kaisar dunia kian. Banyak kaisar dan raja kuno tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri. Itukah kaisar dunia? Orang lain telah mendengar tentang legendanya sebelumnya. Ia berdiri di puncak kekuasaan pada zaman kuno dan bahkan pada zaman sebelumnya. Konon menyatakan ia adalah penguasa ras ketiga, bahkan sampai memerintah pengadilan surgawi. Bangsa Qian memang mendominasi 9 kaisar mereka. Namun, dia tetap menjadi faktor yang paling penting. Bahkan kaisar merah yang sombong tidak dapat mengalahkannya dalam pertempuran. Dia adalah orang pertama yang menentang keputusan pengadilan surgawi terhadap rakyat, dan memimpin klannya melawan tirani. Sayangnya, Kaisar Pedang berlangsung dan hanya dalam satu malam, klannya menghilang dari dunia. Nasibnya yang tragis membuat banyak orang menghela nafas panjang dengan penyesalan selama bertahun-tahun. Hari ini, sepertinya dia telah lolos dengan luka parah. Beberapa anggota klannya masih hidup, meskipun digunakan sebagai baterai hidup untuk pengadilan surgawi. Dengan luka-lukanya yang telah pulih dan kedamaian yang telah menyatu, ia kembali memukau dunia dengan kehadirannya. Rasa nostalgia melanda para petani tua di dekat medan perang. Menghendaki Kaisar Agung menghentikan, mereka tahu bahwa pertarungan antara keduanya tidak dapat dihindari, keduanya adalah anggota tingkat atas dari 3 ras. Ledakan. Kaisar dunia mengaktifkan persenjataan abadinya untuk menyerang langsung Kaisar yang mendalam. Jarak yang sangat jauh di antara mereka tidak berarti apa-apa saat aliran kekuatan melesat maju. Mendalam tidak punya waktu lagi untuk membantu Immortal Pagoda, ia harus menggunakan daunnya untuk menghentikan Kaisar dunia. Mereka mengubah seluruh Ultimate menjadi medan perang. Saatnya berakhir ini.
Li Qiye melompat ke udara, masih ditemani oleh segudang dao karena dia adalah teladan dunia ini. Suara mendesing. Dia menggenggam tangannya seperti kapak, tak lagi menahan diri. Tulang sejati tertinggi dan status kekuatan pagoda abadi memang kuat. Sayangnya, mereka tidak dapat menghentikan serangan dari surga yang tinggi. Dia menghancurkan momentum Supreme dan meremukkan saluran kekuatan dari 4 alam yang rusak. Auranya mempengaruhi Ultimate, menghilangkan semua dao di sana. Hal ini menyebabkan Kaisar mendalam membekukan seteguk darah. Dia memahami betapa seriusnya situasi tersebut dan segera melarikan diri untuk menyelamatkan diri, berlari melalui portal yang disiapkan jauh di dalam Ultimate. Dunia segera mengejar dan menghilang juga. Supreme tidak dapat menahan pukulan itu tanpa momentum tertinggi. Buah-buah suci dan pohonnya hancur seketika. Pagoda abadi tidak bernasib lebih baik. Dao tertingginya dan semua yang lain hancur kecuali buah primordialnya, yang sengaja dibiarkan utuh oleh Li Qiye. Suasana kembali hening setelah Li Qiye melenyapkan lawan-lawannya. Fenomena pengadilan surgawi diketahui dan kekuatan harta surgawi yang tidak juga ikut lenyap. Pukulan yang dilancarkan Li Qiye tadi bagaikan sebuah pukulan dari surga, yang mampu menindas abis para kekuatan dan manusia yang kuat. Anda tidak bisa tenang, Tuan. Misi saya sudah berakhir. Supreme mengucapkan kata-kata terakhirnya sebelum menjadi kaku dan mati. Hahaha, aku menyaksikan kekekalan, tidak ada penyesalan. Pagoda abadi juga tertawa sebelum batuk darah, kakinya melangkah keluar untuk terakhir kalinya sebelum mengikuti Supreme ke liang lahat. Kerumunan butuh waktu sejenak untuk mencerna proses kedua melibatkan puncak ini. Keduanya ditakdirkan untuk menjadi hebat dan tentu saja, mereka memenuhi harapan semua orang. Mereka tetap pantas dihormati meskipun telah dibunuh di tangan Li Qiye hari ini. Keduanya melaksanakan tugas mereka dan membunuh dengan gagah berani dalam pertempuran. Era mereka kini telah berakhir oleh Li Qiye yang tidak perlu menggunakan senjata. Semua orang gemetar setelah mengingat betapa mudahnya bagi Li Qiye. Sayang sekali, mereka sangat pintar. Seseorang berkomentar sambil melihat Li Qiye mengambil tulang sejati dan buah dao primordial. Kaisar, kamu tidak kacau. Seorang raja membungkuk ke arah Li Qiye. Yang lain pun sadar dan ikut membungkuk, menyadari bahwa ini adalah makhluk yang jauh di luar jangkauan mereka. Pagoda tertinggi dan abadi bisa saja membantai mereka semua lebih awal, namun mereka tidak mampu bertahan satu langkah pun melawan Li Qiye. Pertarungan ini berakhir dalam sekejap. Karena Li Qiye tidak menunjukkan niatnya untuk melanjutkan masalah ini, anggota aliansi surga diam-diam mundur setelah kematian Supreme. Mencoba melawan Li Qiye adalah usaha yang sia-sia. Memiliki keunggulan jumlah tidak menjadi masalah kecil pun. Mulai sekarang, aliansi surga hanya akan ada di atas kertas. Segala hal, dan sekutunya menghela napas lega. Aliansi surga telah bubar. Aliansi ilahi juga tidak dalam kondisi yang lebih baik. Misi mereka untuk melindungi rakyat telah selesai dan mereka dapat kembali fokus pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Tidak perlu lagi bertindak sebagai pelindung. Akhirnya damai. Manusia di benua atas tidak dapat menyaksikan pertempuran dan kemegahan para kaisar. Meskipun demikian, tekanan itu kini telah hilang dan akhirnya dapat berdiri kembali. Sinar matahari yang hangat kembali dan membuat mereka merasa beruntung masih hidup. Ada yang beranggapan mungkin akan lebih baik bagi dunia jika tidak ada kaisar dan dewa karena mereka merupakan sumber potensi bencana. Mereka pernah mendengar legenda tentang perang kaisar sebelumnya. Hampir mengalami perang kedua membuat mereka berdoa agar konflik apapun segera berakhir. Kerumunan orang menatap Li Qiye seolah-olah dia adalah surga yang tinggi itu sendiri. Kaisar Buddha Jilin dan leluhur Azure membawa orang-orang mereka lebih dekat untuk audiensi resmi. Jika bukan karena leluhur mereka, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk memberi penghormatan kepada Li Qiye. Ini sama seperti manusia biasa dan kultivator biasa yang ingin bertemu dengan penguasa Dao, sama sekali tidak mungkin. Tuanku, sang penakluk prinsip berlutut di hadapan Li Qiye beserta keturunannya. Li Qiye pernah mengunjungi keluarga Lu di masa lalu. Sayangnya, dia tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka sekarang, kecuali karena prinsipal cukup bijak untuk melayaninya. Li Qiye melirik mereka dan berkata, aku akan segera pergi dan mengingat hubungan kita yang menentukan, kalian boleh meminta ramalan. Semua orang mendengarkan dengan saksama dan menjadi iri terhadap Lu.
Meskipun para kultivator papan atas tidak selalu membutuhkan apapun, sekte dan klan mereka tentu saja membutuhkan bantuan. Mendapatkan rejeki dari Li Qiye berarti keturunan mereka akan makmur di masa mendatang. Semua orang menginginkan bantuan dari para penakluk, sementara para penakluk hanya menginginkan agar keinginan mereka dikabulkan oleh Li Qiye. Anda terlalu baik, tuanku. Kepala sekolah berkata, tetapi lu telah menerima anugerah Anda di masa lalu dan keserakahan lebih lanjut hanya akan melahirkan kepuasan diri dan kesombongan. Kami tidak meminta apapun lagi. Hal ini mengejutkan banyak pembudidaya top di dekatnya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup namun prinsipal dengan sopan menolaknya. Namun, setelah mempertimbangkannya dengan matang, beberapa orang menganggap bahwa ini adalah keputusan yang masuk akal. Suku Lu sudah cukup kuat dengan sumber daya yang melimpah. Keturunan mereka diberkati sejak lahir. Kemakmuran masa depan bergantung pada usaha keturunan mereka dan tidak ada hubungannya dengan prinsip. Baiklah. Li Qiye mengangguk, kerendahan hati adalah kebajikan yang dapat memberikan stabilitas dan kedamaian. Kami tidak akan mengecewakanmu, tuanku. Prinsipal membungkuk lagi bersama keturunannya. Dia tahu bahwa ini mungkin pertemuan terakhir mereka karena Li Qiye tidak akan berhenti di benua abadi. Dia akan terbang ke tempat yang tidak dapat dijangkau oleh orang-orang seperti mereka. Li Qiye mengangguk setuju sebelum memberi isyarat agar Li Zitian mendekat. Li Zitian pun menurut dan membawa anggota klan lainnya juga. Kenyataannya, mereka berada dalam posisi yang sulit. Klan Kekaisaran adalah bagian dari pengadilan surgawi dan telah menjadi pilar aliansi surgawi. Li Qiye telah menyatakan tujuannya untuk menyerang istana surgawi, yang berarti bahwa ia pada akhirnya akan melawan leluhur mereka. Oleh karena itu, Li Zitian tidak memiliki alasan atau kualifikasi untuk menemui Li Qiye. Meski begitu, dia dipanggil dan dengan hormat menerima panggilan itu. Li Qiye tersenyum padanya dan berkata, kamu berpikiran terbuka dan berhati terbuka, kamu tidak membeda-bedakan ras atau orang. Apakah kamu menyadari tugasmu sekarang? Bangsawan muda, itulah tujuan hidupku. Aku akan menjamin perdamaian dan tidak akan pernah menunjukkan keberpihakan di antara kedua belah pihak. Aku tidak akan mengecewakanmu. Li Zitian mengerti dan berlutut. Li Qiye menyerahkan buah primordial itu kepadanya dan berkata, mari kita lihat apa yang bisa kamu capai. Saya dengan rendah hati menerima. Zitian menerima buah primordial itu. Semua mata tertuju padanya. Kebanyakan tidak dapat menggunakan buah primordial karena mereka memiliki buah dao mereka sendiri. Ini tidak berarti bahwa buah itu tidak berguna di luar kultivasi. Buah purba diperoleh melalui budidaya atau keberuntungan. Tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya selain itu. Karena Li Zitian memiliki satu di luar ini, itu berarti klan kekaisaran akan memiliki pengguna buah primordial di masa depan, eksistensi yang sebanding dengan penakluk pagoda abadi atau leluhur mereka, Kaisar Merah dan penakluk Titanic. Kelompok itu memberi penghormatan sekali lagi sebelum pergi. Dermawan, maukah kau mengunjungi puncak Azure lagi? Leluhur Azure membungkuk, menyadari betapa cepatnya momen ini berlalu. Dia berbeda dari yang lain, memiliki ikatan khusus dengan Li Qiye. Dia ada di sana untuk melindunginya pada saat dia lahir dan dapat dianggap sebagai ayahnya. Sayangnya tidak, Li Qiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia memberi isyarat agar Li Xianer mendekat. Dia akan tinggal di puncak Azure, dia akan melakukan hal-hal hebat di masa depan dan itu saling menguntungkan, kata Li Qiye. Keduanya tidak mempermasalahkan hal ini. Li Xianer tidak punya rumah untuk dibicarakan, jadi Li Qiye sengaja mendirikan puncak Azure sebagai rumah baru untuknya. Ini akan membuka jalan yang stabil untuk masa depannya, tidak membiarkannya jatuh ke dalam kegelapan. Kedua wanita itu membungkuk sekali lagi dan mundur ke samping. Li Qiye mengalihkan perhatiannya ke arah Ye Fantian dan berkata, kamu boleh ikut denganku untuk berlatih sebentar. Hal ini mengejutkan semua orang yang hadir. Pada titik ini, keunggulan Li Qiye tampak jelas bagi semua orang, mereka mengira bahwa dia adalah perwujudan dari surga yang tinggi. Para pembudidaya puncak hanyalah serangga jika dibandingkan engannya. Oleh karena itu, undangan ini mengejutkan mereka. Ye Fantian menjadi pusat perhatian karena dia baru saja ditawari keberuntungan yang luar biasa. Masa depannya memiliki potensi yang tak terbatas jika dia menerimanya. Dia sudah sangat hebat dalam membudidayakan 12 buah dao sekaligus,
sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Light Dragon dan Demon Conqueror. Dengan memilih mengikuti Li Qiye, dia pasti akan melampaui para pendahulunya. Ye Fantian melirik ke arah Swatsea Dao Lord. Meskipun dia telah meninggalkan Divine Alliance, dia tetap tidak melupakan asal-usulnya. Pergilah, aku tidak punya apa-apa lagi untuk diajarkan kepadamu di jalan ini. Swatsea gembira untuknya dan berkata, aku akan berkultivasi secara terpisah setelah ini entah untuk berapa tahun lagi. Diajari oleh bangsawan muda adalah keberuntungan yang luar biasa. Dia adalah guru tidak resminya, tetapi sekarang, dia telah mengukir jalannya sendiri setelah memiliki 12 buah dao. Dia tidak punya banyak hal untuk diajarkan padanya lagi dan mendukung keputusan Li Qiye. Dia berlutut di hadapan Swatsea dan melakukan ritual lengkap sambil berkata, merupakan berkah dari 3 kehidupan untuk memilikimu sebagai guru. Terimalah. Setelah itu, dia bersujud 9 kali. Semua orang mengerti bahwa dia mungkin tidak akan kembali menemui Swatsea lagi, karena tidak mampu membalas kebaikannya. Tindakan ini memang pantas dilakukan sehingga Swatsea tidak menghentikannya. Setelah selesai, dia berdiri dan membungkuk kepada mereka yang berdiri di belakang Swordea, senior, aku tidak akan melupakan kebaikan kalian. Mereka telah membantu pelatihannya dan bahkan melindunginya. Dao itu tidak ada habisnya, tetapi kalian semua akan pergi jauh. Li Qiye kemudian berbalik ke arah segala sesuatu dan sekutunya. Mereka tidak memiliki hubungan yang kuat dengan Li Qiye jadi mereka tidak berlutut. All Things adalah yang paling sopan di antara mereka dan membungkuk, kami akan menghargai nasihatmu, bangsawan muda, dan tidak akan berhenti maju. Li Qiye mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Apakah kita akan bertemu lagi? Xiao Hu berlari ke depan dan menatapnya. Li Qiye dengan lembut membelai kepalanya dan tersenyum, itu tergantung pada prestasi masa depanmu. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Pemuda itu mengepalkan tangannya dan menyatakan sebelum berlari kembali ke Hallowed Dao Lord. Aku harus mengunjungi Tanah Suci, kata Li Qiye. Aku akan menemanimu, bangsawan muda. Kaisar Buddha Jilin berkata dengan lembut, tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi setelah sekian lama. Kembalilah dulu dan tunggu, kata Li Qiye sebelum menatap ke kejauhan di mana seseorang melambaikan tangan padanya. Kami akan menunggu, bangsawan muda. Dia membungkuk. Li Qiye mengangguk dan melayang ke udara, akhirnya menghilang di cakrawala. Semua orang menghela napas lega setelah kepergiannya. Pertempuran hari ini tak terlupakan bahkan bagi para veteran yang telah berjuang keras karena pertempuran ini mengubah arah benua-benua bagian atas. Li Qiye meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam ingatan mereka. Mereka pikir mereka sudah cukup jauh di jalan Dao. Sayangnya, menyaksikan kekuatannya membuat mereka bertanya-tanya apakah mereka sudah mulai berkultivasi. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi paling tidak, kemungkinan Dao jelas tidak terbatas. Pohon pinus kuno melingkar seperti naga di atas puncak yang agung. Puncak yang terakhir menjulang tinggi di atas lanskap tetapi masih tampak kecil dibandingkan dengan pohon itu. Seorang wanita bertengger di atas salah satu cabang pohon, menggoyangkan kakinya ke depan dan ke belakang. Ia mengenakan jubah putih dengan rambut disanggul, tampak seperti pria pada pandangan pertama. Penampilannya hanya bisa digambarkan sebagai biasa-biasa saja. Meskipun demikian, dia tidak memiliki sudut pandang yang tajam dan orang tidak akan pernah bosan memandanginya. Biasa saja namun sangat memikat, kata-kata tidak dapat menggambarkan perpaduan keduanya. Dia pernah minum bersama Li Qiye sebelumnya dan sekarang, dia bergabung dengannya lagi di dahan pohon. Angin sepoi-sepoi yang lembut membuat jarum-jarum pinus bergoyang lembut dan berdesir seperti ombak laut. Seluruh dunia dapat terlihat di hadapan mereka. Dia melirik Li Qiye dan bertanya, jadi, apakah kamu merasa keren saat bermain di surga? Dia berhenti sejenak dan menyeringai tipis, menjadi surga terasa sangat menyenangkan, bukan? Percuma saja, hanya pengulangan. Yang kuinginkan bukanlah mengganti, melainkan jawaban. Dia menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Kenapa tidak bertanya padaku? Dia tersenyum jenaka, tetapi sarannya mengandung implikasi yang kuat. Sekalipun aku bertanya padamu, kamu tidak tahu jawabannya, jawabannya tetap sama namun tidak juga. Katanya, oh. Jadi kamu sudah menemukan jawabannya. Dia tersenyum. Apa yang saya lihat sebelumnya tidak seperti ini. Katanya, saat itu saya tidak mengenalinya. Karena aku mengalahkanmu dengan telak.
Ucapnya sebelum berhenti sejenak, ya, sama tapi tidak, tapi pada akhirnya, asal-usulnya sama. Benar, dia mengakui, dari apa yang saya lihat, masalah yang mustahil ini memiliki preseden. Kali ini berbeda, dari segi misi. Dia menggelengkan kepalanya. Mengapa itu datang? Dia menatapnya dan bertanya. Dia melirik ke cakrawala dan tidak menjawab. Tampaknya semua makhluk hidup dan daratan berada dalam pandangannya. Setelah jeda sejenak, dia berkata perlahan, dunia ini sungguh indah. Ada beberapa hal yang buruk, tapi ya, itu memang indah. Dia mengangguk. Wanita itu meluangkan waktu untuk merasakan aura unik dunia. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berkata, betapa menakjubkannya, benar-benar penyebab keraguan. Keraguan tidak akan menyelamatkannya dari kehancuran. Li Qiye tersenyum. Kau merusak suasana, katanya dengan marah. Kita berdua tahu apa yang akan terjadi. Li Qiye mengangkat bahu. Bukan aku yang bertanggung jawab. Dia memiringkan kepalanya dan berkata, lalu siapa yang bertanggung jawab? Zamanku hampir mencapai puncaknya, hal yang tak terelakkan akan segera datang. Kata Li Qiye. Ya, dia merenung sejenak dan mengakui, jalan yang kamu lalui sebenarnya akan mempercepatnya. Itu tidak mengherankan. Li Qiye berkata, jadi itu bukan kamu. Setiap orang punya karma dan tubuhnya sendiri, begitu juga aku. Dia menggelengkan kepalanya. Mungkin ini saatnya untuk perubahan, tubuh baru. Kata Li Qiye. Benar, mayat itu sudah lama hilang, katanya. Itu cukup terpuji. Memasuki dan mempelajari dunia, tumbuh untuk mencintainya, menanggung kesulitan tanpa penyesalan. Kata Li Qiye. Mencoba membujukku. Tanyanya dingin. Itu tidak ada gunanya. Kau tidak lebih kuat dari tubuh lainnya, tidak ada yang dapat kau lakukan untukku bahkan jika kau tetap di sini. Katanya, meremehkan aku. Dia melotot ke arahnya, mungkin pukulan terakhir kali tidak cukup, tidak menganggapku serius lagi setelah nyaris selamat. Tentu saja tidak. Dia mengangkat bahu, kamu adalah kesempurnaan yang melampaui zaman, melampaui dan selalu berubah, tidak berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, atau apapun juga. Apakah itu sebuah penghinaan? Dia tampak ingin sekali mengalahkan Li Qiye, matanya berkilat mengancam. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya, penampilanmu tidak seperti ini saat terakhir kali kita bertemu. Lagi pula, pria atau wanita, tidak ada bedanya sama sekali bagimu karena kamu sudah melampaui batasan itu. Katanya, terserah. Wanita itu mencibir, dia adalah dia dan aku adalah aku, dia punya karmanya sendiri dan begitu juga aku. Satu keinginan saja dapat mengubah semua ini. Ikatan karma dunia tidak mengikat Anda memiliki sistem karma yang terpisah sama sekali seperti dia. Semuanya dapat diselesaikan. Katanya, upayamu untuk menciptakan keretakan di antara kita tidak ada gunanya. Wanita itu berkata, kita memiliki sumber yang sama jadi sungguh bodoh kau mencoba melakukannya. Benarkah? Dalam situasi sebelumnya, tentu saja, tapi bagaimana dengan sekarang? Kalau tidak salah, badan lain tidak berpikir begitu. Katanya, lalu kenapa? Lahir dari 100 kematian, tetapi itu semua hanya sementara, hanya sekadar bertahan hidup di dunia ini. Katanya, bukankah itu cukup? Setelah melawan banyak kaisar sendirian dan menyapu bersih seluruh benua. Katanya, itu hanya berlenggak-lenggok di sarang semut, tidak perlu disebutkan. Tubuh masa lalu bisa menghancurkan banyak zaman hanya dengan satu gelombang. Katanya dengan nada meremehkan, kamu tidak salah, skalanya jelas tidak sama. Dia berhenti sebentar dan berkata, namun, semut itu jelas menikmati waktu dan hidupnya. Hanya dengan benar-benar mengalami hidup, seseorang dapat belajar tentang kegembiraannya. Apakah aku bukan makhluk hidup saat ini? Tanyanya, Anda hidup, bukan batu, tetapi Anda memiliki terlalu banyak kesadaran akan diri Anda sendiri. Anda tidak menetap, memilih untuk mengamati dunia alih-alih benar-benar mengalami kegembiraan hidup. Katanya, jangan lupakan penderitaan itu. Dia mendengus. Selama masih ada makhluk hidup, pasti akan ada suka dan duka. Dia mengangguk. Tidak perlu membujukku. Dia menggelengkan kepalanya, dia sangat terinfeksi oleh roh fana, bukan aku. Aku tidak memiliki karma seperti itu dan tidak membutuhkan karma seperti itu. Ya, karma Anda berasal dari satu pikiran dan sumber, katanya. Jika aku jadi kamu, aku akan lebih memikirkan cara melarikan diri atau pilihanmu tentang cara mati. Usulnya,
Saya khawatir saya belum memikirkan keduanya. Dia tersenyum. Kurasa rasa percaya dirimu masih utuh meskipun berlari dengan ekor di antara kedua kakimu saat itu. Dia mendengus. Jangan berkutat pada masa lalu, lagi pula, aku menganggapnya sebagai sebuah kemenangan karena kau tidak bisa membunuhku. Dia tersenyum. Kita akan segera mendapat kesempatan lain. Dia mencibir. Hari itu akan tiba, tapi kamu mungkin tidak akan ingat apa yang telah kamu katakan hari ini. Ucapnya datar. Dunia ini fana, tak lebih dari awan yang berlalu. Hilang tak terelakkan, tak perlu meninggalkan jejak. Katanya, inikah karmamu dan makna keberadaanmu? Tanyanya, lewati omong kosong ini, semuanya mungkin, tubuhku bisa menjadi tubuh dia atau tubuh itu, dan ketiganya bisa bersatu lagi. Menurutku, tidak mungkin ada 3 tubuh sekarang. Dia tersenyum. Tidak sekarang, tapi di masa depan, dalam waktu dekat. Dia merenung sejenak sebelum menjawab dengan serius. Ekspresi Li Qiye pun berubah. Ia mengangguk setuju, ya, tubuh itu pasti akan muncul. Dan saat itulah zamanmu akan hancur. Dia menepuk bahunya dan berkata, lihat, aku cukup baik untuk memberitahumu terlebih dahulu sehingga kau dapat mempersiapkan diri lebih awal agar tidak terkejut. Bagaimana aku bisa membalas budimu? Candanya, apakah kamu benar-benar ingin membalas budiku? Tanyanya, tidak, hanya jika kau tetap tinggal. Bagaimana aku bisa membalas budi seseorang yang tidak akan berada di sini? Ia melambaikan tangannya. Selalu saja ada rencana. Dia mencibir. Bagaimana aku bisa merencanakan sesuatu jika semuanya tergantung pada keinginanmu? Dia tidak setuju. Itu tidak mungkin. Tubuhku tidak ada bandingannya dengan tubuhnya. Kamu memiliki hati Dao yang tidak bisa digerakkan. Aku memiliki tubuh yang tidak bisa digerakkan. Kamu tidak bisa mengendalikannya, katanya. Ya, aku memang tidak berdaya di sini. Dia mengangguk. Terima saja kenyataan, kematian pasti akan datang, katanya. Kematian, bagiku, juga merupakan sebuah kegembiraan, sebuah pelepasan yang manis. Ucapnya dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kalau kematian menjauh darimu? Dia menatapnya lurus-lurus. Dia mengerti maksudnya dan menghela napas sebelum menjawab, itu tidak bisa dihindari. Setiap orang punya takdirnya sendiri. Kamu tidak ingin menabung? Tanya wanita itu. Saya bisa menyelamatkan satu makhluk hidup, tapi tidak semua. Mereka punya takdirnya sendiri. Katanya, sepertinya kau sama tidak berperasaannya seperti kami. Matanya berbinar. Tidak apa-apa jika aku disebut tidak berperasaan, tapi aku berbeda dari kalian semua yang lahir tanpa emosi. Dia tidak setuju. Benar, kami tidak pernah punya emosi. Dia bertepuk tangan tanda setuju. Tapi, sekarang kamu terinfeksi oleh roh jahat. Ada sekilas ekspresi geli di matanya saat meliriknya. Jangan lihat seperti itu, memangnya kenapa kalau aku terinfeksi? Saya bisa memutuskannya dengan mudah. Dia tersenyum. Menurutku, putuskan karma tidak meminta itu. Jawabnya, kau tahu dengan siapa kau bicara. Tubuhku dapat memutuskan tali kematian, aku bukan dia. Ucapannya dengan penuh tekad. Mungkin, dia tidak ingin membantah. Masalah ini, aku harus bergerak. Dia memperingatkan, akan ada serangan besar-besaran saat aku tiba, sebaiknya kau bersiap. Untuk apa? Kau melakukan saja urusanmu, aku akan melakukan urusanku, itu saja. Dia menggelengkan kepalanya. Itu bukan gayamu, merekalah yang paling dekat denganmu, katanya. Ya, ucapannya sentimental sebelum mendesah, yang paling dekat denganku. Tapi kamu hanya akan melihat mereka mati. Dia mencibir, demi melihat harimau bertarung dan mengambil keuntungan dari akibatnya. Bersikap riang tanpa menoleh ke belakang adalah keberuntungan besar. Mereka tahu apa yang akan mereka hadapi sebelum memulai jalan ini. Kematian adalah akhir yang dapat diterima, mereka harus menghadapi kedalaman ini dengan keberanian. Sesuai keinginanmu, aku tidak akan menahan diri, apapun alasan. Dia mengangkat bahu. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Tanyanya, tidakkah kamu pikir aku bisa? Aku akan melawanmu sekarang juga di zamanmu sendiri. Ujarnya dengan agresif. Tidak, kamu telah melihat semuanya sebelumnya dan membunuh para mengirimkan hebat. Hanya saja tidak ada seorang pun yang akan duduk diam menunggu kematian, bahkan kelinci pun akan mulai menggigit ketika didorong ke tepi jurang. Dia menggelengkan kepalanya. Saya ingin melihat bagaimana mereka akan menggigit, katanya.
Menggigit adalah satu hal, kemungkinan besar mereka menggali lubang dan menunggu Anda melompat masuk sehingga mereka dapat mengubur Anda. Dia tersenyum. Lubang-lubangnya harusnya agak besar. Ini sudah menjadi rencana mereka sejak lama. Dia tersedak. Kesabaran sudah habis. Bahkan tubuhmu yang lain pun tidak bisa menunggu lebih lama lagi, katanya. Hanya bagian dari siklus, sapu bersih akan memperbaiki semuanya, katanya dengan dingin. Setelah jeda sejenak, dia mengganti topik, apakah kamu tidak pernah berpikir untuk menjadi dirimu sendiri? Apa kamu sudah gila? Aku adalah diriku sendiri. Dia meleleh ke arahnya. Aku juga punya diriku sendiri. Dia bertanya-tanya apakah aku terlalu kejam pada diriku sendiri. Saya tidak berpikir demikian, tetapi yang saya maksud adalah sudut pandangnya, kesulitan dan kekejaman yang tak tertandingi. Dia melirik ke langit dan berkata, kali ini dia tidak segera menjawab. Setelah beberapa detik, dia bertanya, jadi kamu merasa kamu bajingan karena ini? Sedikit, dia mengangkat bahu, tapi kalau aku bajingan, siapa lagi yang tidak? Kesampingkan itu, apakah pertanda aku menderita? Kata-katamu tidak berguna, aku tidak bisa bergerak. Dia menatap ke suatu tempat sebentar sebelum menundukkan kepalanya. Aku tidak membujukmu untuk melakukan apapun. Dia mengangkat bahu, yah, aku yakin perjalanan itu pasti sulit jadi kau tidak boleh kembali dengan tangan hampa, dan apa yang lebih penting daripada perubahan bagi kita. Setelah berkata demikian, dia menunjuk ke kepalanya dan berkata, bagi kami, perubahan dapat terjadi hanya dengan satu pikiran. Itu perspektifmu. Dia tersenyum, hal ini tidak terjadi hanya dengan satu pikiran, hal ini terjadi beberapa waktu yang lalu untuk tubuh yang lain. Tentu saja, tapi satu pikiran memicu perubahan. Ia menjawab, benih itu ditanam dan akan tumbuh di masa depan. Benih itu telah dihilangkan di zaman kita. Hehe. Dia terkekeh dan berkata, pikiran atau tidak, itu tidak ada artinya karena kamu tidak sabar melihat hari itu. Zamanmu dan duniamu, bahkan kamu akan hancur menjadi abu. Jangan terlalu yakin, mungkin kalian semua tidak akan ada di masa depan yang jauh itu, tapi aku akan ada di sana. Ucapannya dengan tenang, mengganti kita. Dia meleleh ke arahnya. Kau sudah tahu bahwa aku tidak ingin berjalan di jalan yang sudah diaspal, tidak ada yang berubah dalam kasus itu. Aku hanya ingin jawaban. Dia mengangkat bahu. Ini tidak akan sesuai keinginanmu. Dia memegangi kepalanya, merasa sangat yakin dengan pernyataannya. Bagaimanapun juga itu harus dilakukan, seperti bagaimana kalian akan turun, tidak peduli bagaimana keinginan kalian, itu adalah karma dan kewajiban kalian. Ujarnya, aku bisa memutuskannya jika aku mau. Jawabnya, tepat sekali, dan saat itu terjadi, tubuhmu tidak akan ada lagi. Dia tertawa, kau memang menyimpan pikiran ini jadi aku tidak perlu berkata lebih banyak lagi. Khawatirkan dirimu sendiri dulu, api itu pada akhirnya akan mencapai dirimu, katanya. Mereka akan menghubungimu lebih dulu. Aku bukan orang yang tidak bisa duduk diam saat ini, kau tahu itu. Dia tersenyum. Aku tak sabar untuk menghilangkan seringai puas dari wajahmu. Dia menampilkannya. Saat ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani berbicara kepada Li Qiye seperti ini. Sayangnya, dia tampak percaya diri dalam melakukan ancaman ini. Sungguh tertidur. Lain kali kita bertemu, kau bahkan tidak bisa menepati janjimu karena kau tidak mengingat dan mengingatku, bahkan tidak mengingat ancamanmu sendiri. Dia menggelengkan kepalanya. Dia terdiam beberapa saat karena memang itulah kenyataannya. Siapa yang tahu, aku masih mengingatmu dan masih menganggapmu menyebalkan seperti sebelumnya. Katanya, karena kau telah turun ke duniaku, kita telah terhubung. Begitu kau pergi, begitu pula jembatannya. Katanya, dia tidak menanggapi kali ini. Kadang saya bertanya-tanya tentang perasaan ini. Apakah ini keinginan saya sendiri atau sesuatu yang lain? Tanyanya, apakah kamu menanyakan hal ini pada dirimu yang lain? Dia merawat, tidak, dan sekarang sudah terlambat. Lagi pula, mungkin itu tidak terlalu penting. Katanya, dia memikirkan kalimat terakhir sebelum melotot ke arahnya, lebih baik kau menyerah pada ide ini. Setelah aku menyelesaikan sapuanku, kita akan berjuang hidup dan mati. Baiklah, aku akan melihat apakah kamu masih mengingat kata-kata ini pada saat waktunya tiba. Dia tersenyum. Aku akan mengingatnya. Dia berdiri dan mengangguk padanya. Setelah itu, dia meninggalkan pohon itu. Bersambung.